Puji Tuhan, bersyukur kalau pagi hari ini kita semua boleh ada bersama-sama dengan penggembalaan, dengan sidang jemaat Tuhan, bahkan dengan keluarga berkumpul ya untuk merayakan hari Natal. Dan sebelumnya saya mengucapkan atas nama keluarga dari Luwuk Sumaiku, saya mengucapkan selamat hari Natal, di mana kita boleh menikmati sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan, dan kita pasti akan terus menerima kelimpahan demi kelimpahan berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema yang sudah diberikan kepada saya lewat panitia adalah judulnya Allah menyertai kita. Saudara bacakan sekali lagi ayat ini sama-sama, 2, 3. Allah menyertai kita. Ya. Sekali lagi dengan lebih yakin lagi dengan iman kita, katakan sama-sama, Allah menyertai kita. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita buka lagi ayatnya. Kalau 2 minggu ini kita sudah diberkati, tapi dalam firman Tuhan, ketika kita gali firman itu, walaupun ayatnya sama tapi penjabarannya pasti beda. Karena firman Tuhan itu kaya, karena diilhami oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita dengar pasti berkatnya beda dengan yang tadi malam. Amin. Mari kita baca kembali, kita buka lagi firman Tuhan yang di dalam Matius pasal yang ke-1, Matius pasal 1 ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-21 dulu. Ayat 21 sampai 23. Kalau di depan itu cuma diambil ayat yang terakhir, ayat 23. Saya mau baca kita sama-sama mulai dari ayat yang ke-21. Baik, sudah dapat semua? Ayat 21. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan kita yang pertama ini. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya, semuanya sama-sama aja, nggak usah bergantian. Jadi biar saya dengar suara saudara. Kalau saudara dengar suara sendiri, itu seperti firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara dengar sendiri suara saudara untuk membangkitkan iman saudara. Matius 1 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, di ayat ini kisah tentang kelahiran Yesus kita sudah setiap tahun pasti mendengarkannya. Setiap tahun kita dengar lagi. Namun ada hal yang ingin saya tidak akan ceritakan lagi sejarahnya, karena sudah diceritakan ya. Kemarin sudah disinggung bagaimana kronologis waktu Yusuf menerima Maria sebagai tunangannya. Saya tidak akan ulangi lagi. Namun ada hal yang menarik yang saya ambil poinnya di bagian ayat 23 sesuai tema kita, Allah menyertai kita. Saya coba bertanya pada diri saya, orang seperti apa sih yang disertai Tuhan itu? Saya tidak melihat oknum siapa, orang siapa, siapapun orangnya. Saya hanya menilai dulu dari saya, apakah benar saya ini orang yang sudah disertai Tuhan? Allah yang menyertai kita. Janjinya dulu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih berlaku saudara. Tapi apakah itu benar-benar kita alami sampai pada di penghujung tahun 2022 ini? Apakah kita sudah yakinkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Allah? Saya
yang begitu viral di zamannya dulu. Kalau ada medsos dulu mungkin dia sudah viral. Ini tokoh anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa dia dipakai Tuhan? Karena dia disertai oleh Tuhan. Saya mengambil satu tokoh yang bernama Yusuf. Bukan Yusuf bapaknya Yesus ya. Nah, kalau tadi malam Yusuf dan Maria itu beda lagi. Tapi Yusuf anak dari bapaknya Yakub. Ya. Coba kita lihat ya. Apa sih kelebihan dari Yusuf ini? Ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Saya nggak ambil banyak, cuma 3 poin, semoga cepat. Ya, orang yang disertai Tuhan itu seperti apa? Kita baca dulu kisahnya. Ya, kalau saudara cuma tahu Yusuf itu punya abang, ya, mereka adalah 12 bersaudara sampai mereka ditetapkan sebagai 12 suku Israel dari 12 anak Yakub. Sebenarnya waktu itu Yusuf itu anak bungsu, tapi masih ada lagi lahir si Benyamin. Nah, kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 21. Kita buka ayat kita bersama. Yuk, itu seperti apa? Kok bisa disertai Tuhan? Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 21 sama bunyinya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, kalau kita lihat jalannya kehidupan seorang Yusuf itu luar biasa, saudara. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti dia jalannya mulus saja, saudara, lempeng-lempeng aja. Enggak seperti itu ceritanya, saudara. Coba kita lihat dulu bagaimana pengalaman Yusuf sebelum dia ada di Mesir. Ya, kita lihat dulu latar belakangnya Yusuf. Yusuf itu pertama apa? Dia punya abang-abang. Ya. Karena kenapa saya sebut abang-abang? Karena semuanya laki-laki. Ya, nah dia ini dibenci sama abang-abangnya. Kenapa dia dibenci? Karena Yusuf itu lahir pada masa tuanya Yakub. Bukan cuma disayang, jadi kesayangan bapaknya, diperlakukan istimewa sama bapaknya. Tapi dikasih apa lagi? Jubah yang maha indah. Nanti saudara baca di rumah Kejadian 37 ayat 3. Itulah yang menyebabkan abang-abangnya iri, benci sama Yusuf. Ini ada satu pelajaran menarik buat orang tua. Jangan pernah membeda-bedakan anak. Ini loh dampaknya. Apalagi yang dibilang anak bungsu, anak terakhir. Kebanyakan begitu memang ya pada umumnya. Tanpa disadari orang tua kalau anak bungsu itu pasti jadi kesayangan. Diperhatiin benar-benar. Pasti beda ya dengan abang-abangnya. Yang paling kasihan kalau anak 3. Anak pertama, biasanya anak pertama, ditunggu-tunggu kelahirannya. Disediakan semuanya. Pokoknya dipersiapkan sedemikian rupa. Giliran anak kedua, udah biasa. Udah biasa lah, udah pengalaman punya anak pertama. Nanti begitu anak ketiga, beda lagi nih. Ada lagi yang ketiga nih. Lebih istimewa lagi dari yang pertama. Kasihan ya anak tengah. Ini cerita dulu itu sudah ada cerita bagaimana orang tua sangat menyayangi Yakub, sangat sayang sama Yusuf. Sampai pada akhirnya dia dibenci sama abang-abangnya. Padahal Yusuf ini anak baik, anak manis. Tapi karena perlakuan bapaknya, dia dibenci sama saudara-saudaranya. Bukan cuma dibenci, saudara. Abang-abangnya punya niat jahat. Untuk apa? Membunuh dia. Wah, itu panjang ceritanya, saudara. Dimasukin dalam sumur, terus diambil darah kambing biar seolah-olah dia tuh
mati makan binatang buas. Dibikin skenario sama abang-abangnya. Untung masih ada yang baik hati, salah satu abangnya. Udahlah jangan, kita ini jual aja dia. Dia dijual, dijadikan apa saudara? Dijadikan budak. Saudara lihat ya, maksud saya kenapa saya harus ceritakan ini. Dia orang yang disertai Tuhan. Bahkan dikatakan dia berhasil dalam pekerjaannya. Itu pada endingnya saudara, tapi sebelumnya perjalanan itu rumit sekali saudara. Dia dibenci abang-abangnya, dia dijual, dijadikan budak, dibawa ke Mesir, di negeri yang tidak dia kenal. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada saudara. Dia dilempar, dibuang sama abang-abangnya. Saudara lihat kondisi Yusuf waktu itu, ya, dijual dan dijadikan budak. Itu kasta paling rendah saudara. Benar-benar dia direndahkan. Sementara kalau dia sama orang tuanya, sama bapaknya, dia diperlakukan istimewa. Tapi Tuhan bawa dia sampai pada saat dia direndahkan sebagai budak. Bisa dibeli, jual beli budak. Zaman dulu udah biasa saudara. Jadi bukan berarti orang yang disertai Tuhan tuh nyaman-nyaman aja saudara. Lihat Yusuf disertai Tuhan. Tapi saudara jangan lihat waktu dia sudah berhasil. Lihat dulu latar belakang dia bagaimana. Dia dibenci, dijual, dijadikan budak. Berikutnya apa? Pengalaman apa lagi dia? Difitnah sama tante Potifar. Ya, majikan dia yang suka sama daun muda. Karena pada waktu itu Yusuf ini umurnya kalau nggak salah 30 tahun. Lagi produktif, lagi kenceng-kencengnya kerja, semangatnya, ganteng lagi mukanya. Iya, elok parasnya dibilang. Itu kalau Alkitab tulis udah elok, cakep gitu ya. Ah udah deh. Itu udah memang paling cakep di zamannya lah, gitu ya. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu kalau yang sering nonton persidangan kasus Sambo ini, mungkin ada satu idola baru sekarang emak-emak. Siapa idola baru sekarang? Richard Eliezer. Betul ya? Semua emak-emak pada tericap-icap katanya. Kenapa? Ya karena ganteng. Jujur lagi, polos katanya. Padahal dia terdakwa, tapi dia disenangi oleh emak-emak seluruh Indonesia. Semuanya pada tericap-icap. Waduh, lihat mukanya tuh, aduh gantengnya. Wah, sama seperti Joshua juga ganteng. Nah ini pengalaman ini waktu zaman dulu sudah pernah dialami sama Yusuf. Ya kalau dengar-dengar kasusnya juga Joshua mungkin seperti itulah. Ada juga digoda-goda dikit sama tante di rumah itu ya. Udahlah kita nggak usah bahas itu. Tapi yang jelas Yusuf mengalami satu perjalanan yang begitu luar biasa. Tantangan demi tantangan. Kalau yang benci dia orang lain mungkin dia bisa terima. Tapi yang benci dia ini keluarganya sendiri, saudara. Abang-abangnya sendiri. Dia itu anak bungsu, harusnya dia disayang. Harusnya juga dia diperhatikan. Tapi lihat perlakuan dari saudara-saudaranya. Sangat membenci, bahkan mempunyai rencana jahat untuk membunuh Yusuf. Itu luar biasa saudara. Kalau saudara di posisi Yusuf pada waktu itu, apa yang saudara pikirkan? Nanti ya, kalau aku udah berhasil, aku balas dendam. Bisa aja seperti itu. Tapi lihat penyertaan Tuhan atas Yusuf sampai pada akhirnya Tuhan permuliakan dia. Saudara tahu endingnya nanti. Tapi lihat dulu latar belakangnya, lihat dulu kronologisnya sampai dia mencapai puncaknya ketika dia diberi kekuasaan atas negeri Mesir. Yang pertama tadi apa saudara? Dibenci. Ingat ya ceritanya ya. Dibenci saudara-saudaranya. Yang kedua apa? Dijual, dijadikan budak. Yang ketiga, difitnah. Padahal dia sudah menghindar loh saudara. Dia nggak mau
mau ladenin tante tuh, ayo dipujuk-pujuk tiap hari. Asal dia bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, ayolah sinilah temenin tante. Tidur-tidur cantik katanya gitu ya. Dipujuk-pujuk si Yusuf. Dia selalu lari menghindar, tapi kali itu dia kena perangkap. Memang pada saat itu tidak ada orang di rumah. Dan jubahnya si Yusuf tuh ditarik, lalu dibuat skenario. Sekarang lagi viral namanya skenario ya. Ini laki-laki yang di rumah ini yang goda saya, makanya saya teriak-teriak. Ini loh buktinya, bajunya ada sama saya. Difitnah saudara, aduh sakit banget. Dia tidak lakukan itu, tapi pada akhirnya dia diapain? Di penjara loh saudara. Padahal kalau kita lihat ya, coba kita baca dulu, kita baca kembali Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat 4. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat 4 dulu. Coba kita baca lagi ya. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuan orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Padahal dia itu kesayangan majikannya loh saudara. Dia orang yang istimewa di mata Potifar. Tapi si tante genit ini, ini nih, yang seolah-olah merusak semuanya. Saudara, kita jangan pernah menyalahkan orang, jangan pernah menyalahkan situasi. Jangan pernah menyalahkan apapun itu, karena itulah bagian dari skenario-nya Tuhan. Amin. Karena itulah bagian dari rencana Tuhan. Yang tadinya dia dipercaya, yang tadinya dia disayang, yang tadinya dia jadi orang istimewa, pada akhirnya difitnah dan dia dipenjara. Lihat ya, kisah Yusuf ini begitu luar biasa. Sering juga diangkat seperti dijadikan drama. Mungkin nanti pasca bisa dijadikan drama. Ini bagus sekali ceritanya. Banyak nilai-nilai, prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dari kisah Yusuf ini. Jadi ketika dia dibenci, dijual, dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Tapi lihat nanti endingnya seperti apa saudara. Tuhan pasti selalu memberikan kita kemenangan. Amin. Bagaimana kalau kita mengalami kemenangan kalau kita belum mengalami kesulitan? Gak mungkin ada kemenangan tanpa ada peperangan. Gak mungkin ada kemenangan tanpa ada perjuangan saudara. Atlet yang mau menang, mau lomba, pasti latihannya keras saudara. Jam-jam latihan itu akan ditingkatkan. Nah kalau hari-hari ini Tuhan sedang meningkatkan jam-jam latihan iman kita, ditingkatkan lagi. Kenapa harus ditambah jamnya? Karena memang masalahnya makin berat saudara. Tekanan-tekanan hidup makin kuat saudara. Jadi saudara harus siapkan diri kita untuk terus berlatih sama Tuhan. Kita dipersiapkan bukan sebagai anak kecil lagi. Yesus datang lahir ke dunia ini, dia bukan lagi bayi mungil, bayi yang tidak berdaya. Dari awal pujian dia katakan Yesus raja di atas segala raja. Artinya dia sudah dewasa. Tuhan juga mau jemaat Tuhan di sini jadi jemaat yang dewasa, yang bukan hanya sekedar minta-minta terus. Jemaat yang memiliki mental prajurit saudara, bukan hansip. Maaf, bukan saya mengecilkan profesi seseorang ya, tapi punya mental prajurit saudara. Mau diapain sama orang tetap bertahan, mau dijelekin, mau difitnah, mau dibenci, mau diperlakukan seperti apa, tetap berjalan
sesuai kehendak Tuhan. Karena dia sadar Tuhan menyertai dia. Saudara, hari-hari ini pertanyaannya, sadar nggak sampai hari ini kita tuh disertai Tuhan? Seringkali kita nggak menyadari. Kenapa kita nggak menyadari? Karena kita tuh sudah dikaburkan dengan yang namanya masalah. Jadi kita tuh ragu, benar nggak ya aku disertai Tuhan? Benar nggak ya Tuhan berjalan bersama aku? Karena kita selalu melihat masalah, yang masalah aja dilihat, bukan yang dilihat janji Tuhannya. Karena di balik masalah itu ada janji Tuhannya. Jadi saudara harus katakan, saya bersyukur saya dapat masalah. Coba bilang sama diri sendiri, sama-sama, saya bersyukur karena ada masalah. Amin. Karena di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Jadi kalau dapat masalah diapain? Nah, ini kebanyakan anak Tuhan ini salah kaprah. Masalah itu diusir-usir kayak musir setan. Ya, ini pola pikirnya harus dirubah nih. Oh, saya berdoa hari ini masalah yang saya hadapi, saya tongking tuh, saya usir keluar dalam nama Yesus. Tidak ada masalah. Masalah bukan diusir kayak setan, saudara. Yang diusir-usir itu setan. Masalah nggak bisa diusir. Masalah itu dihadapi, dijalani, diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Men, bukan lari dari masalah, tinggalkan masalah. Nggak bisa, saudara. Masalah tetap dihadapi. 2023 mau dihadapi nggak? Ya hadapin, jalanin aja. Emang saudara mau menghindar? Ah udahlah, lebih enak tahun 2020 kayak dulu, nggak kemana-mana, aman. Nggak bisa. Masalah udah ada di depan kita. Mau lari, mau menghindar, atau mau mundur, udah balik belakang, putar haluan. Nggak bisa, saudara. Masalah tetap kita akan hadapi dan kita selesaikan dengan cara Tuhan. Amin. Bagian kita tuh jalanin aja gitu. Simpelnya seperti itu. Nggak usah pikir yang terlalu ribet-ribet lah. Yang ribet-ribet itu bagiannya pemerintah lah itu. Udah. Bagian kita berdoa, melangkah dengan iman. Saya pasti lewati masalah ini. Amin. Ini agak lama yang pertama, di bagian pertama. Karena saya mau mengajak jemaat untuk tidak memandang masalah itu jadi beban lagi, saudara. Masalah itu bagian dari cara Tuhan memproses, membentuk karakter kita, mental kita, sampai kita dikatakan Tuhan, engkau lebih dari pemenang. Seperti itu. Paham saudara? Itu yang pertama. Berhasil bukan berarti tidak ada masalah ya. Orang yang disertai Tuhan selalu berhasil. Iya, pekerjaannya berhasil, tapi jalan hidupnya banyak lika-likunya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa Yusuf ya disertai Tuhan? Kita buka dulu di Kejadian 41. Cuma di Kejadian aja ya, saudara, nggak lari kemana. Karena ini banyak sekali remanya. Saya lihat banyak berkatnya di sini ya tentang Yusuf. Kalau kita cuma baca sepintas ya dapat berkatnya sedikit, tapi ketika kita mendalami, kita renungkan lagi, lihat Kejadian 41 ayat 41 sampai ke 42. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Yang pertama tadi, berhasil, selalu berhasil dalam pekerjaan. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya. Amin. Saudara adalah orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Amin. Sampai pada akhirnya Yusuf diberikan kuasa, otoritas, jabatan, posisi sebagai orang kedua di Mesir. Dengan catatan
tidak ada permainan politik dia di situ. Dia nggak ada permainan politik di situ. Itu murni dia dipilih karena memang dia berprestasi. Dia taat dengar-dengaran sama Potifar majikannya. Bahkan waktu dia difitnah dia nggak melawan. Dia di penjara dia nggak protes. Dia nggak marah, dia nggak berontak. Walaupun dia benar, dia tetap jalani hukuman itu. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang bisa dipercaya. Dipercaya apanya? Perkataannya. Dipercaya apalagi? Sikapnya. Saya banyak dengar anak-anak Tuhan di sini banyak dipercaya sama bosnya. Bahkan sampai dipertahankan di perusahaan. Jangan sampai orang ini keluar dari perusahaan ini karena ini tangan kanan saya nih. Wah, saya udah banyak dengar kesaksian. Yang singer WL atau yang pelayan-pelayan rata-rata, bukan cuma pelayan-pelayan. Saya percaya. Cuma karena di sini udah nggak ada ruang kesaksian, jadi saya kadang kurang ngerti ya, gimana ya dalam pekerjaan saudara, berkat apa yang saudara dapat selama ini. Saya lihat banyak yang dikasih kepercayaan dari Tuhan, dari bosnya, tangan kanan bos. Sehingga saya percaya kalau dia sudah dipercayakan oleh bosnya dalam pekerjaan dunia, dia bisa lakukan, apalagi pekerjaan Tuhan. Amin. Pasti dia jadi berkat, saudara. Orang yang dipercaya. Sulit loh sekarang cari orang yang bisa dipercaya. Kita punya integritas ini dipertaruhkan di muka bumi ini. Bagaimana kita anak Tuhan, hamba Tuhan, punya integritas untuk kita menjadi berkat, diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan di tempat ini, diberikan kepercayaan untuk mengelola perusahaan, diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan. Semua itu karena saudara dipilih, karena saudara dipercaya. Panitia terbentuk, dipilihlah orang-orangnya karena saudara dipercaya bisa bertanggung jawab, bisa bekerja melayani bersama-sama. Kalau nggak dipercaya nggak akan ditunjuk. Nah, yang lain belajar bagaimana ya saya bisa dipercaya lewat pelayanan, lewat pekerjaan, lewat apapun. Belajar seperti Yusuf. Sekalipun dia dibenci, dianiaya, dipenjara, tapi lihat endingnya. Cerita Yusuf tidak hanya sampai di situ. Kapan waktu dia dikeluarkan dari penjara? Jadi Yusuf ini punya karunia untuk menafsirkan mimpi. Sering ya, makanya dia diolok-olok sama abang-abangnya, si tukang mimpi itu katanya. Padahal itu karunia Tuhan. Karena apa? Mimpi yang dia dapat itu pada akhirnya itu petunjuk untuk dia menjadi seorang pemimpin. Sudah banyak yang ditolong diterjemahkan mimpinya, termasuk Firaun punya mimpi yang hanya bisa diterjemahkan oleh si Yusuf. Hanya Yusuf yang bisa menceritakan mimpinya Firaun, yang menandakan bahwa akan ada masa 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir dan 7 masa tahun kelaparan. Dan Tuhan kasih hikmat buat Yusuf untuk menerjemahkan mimpi itu, sampai akhirnya Firaun mengangkat Yusuf sebagai orang kedua penguasa di negeri Mesir. Hari-hari ini Tuhan mau pakai saudara, amin. Jadi orang-orang yang dipercaya dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Jaga integritas saudara, jangan sampai tergoda. Ya, Yusuf tidak tergoda dengan si tante Potifar. Dia pegang integritas itu. Saya sudah diberi kuasa sama majikan, saya tidak mau menyalahgunakan kepercayaan itu. Ini hal yang kedua, saudara. Belajar dari Yusuf, jadilah orang yang dapat dipercaya. Masih ada di dalam Kejadian 39 ayat 4. Kita balik lagi. Kejadian 39 ayat 4, seperti bunyinya seperti ini, saudara. Ya kan? Awalnya dia diberikan
kepercayaan dalam rumah tangganya Potifar. Diberikan kuasa penuh atas rumahnya dan segala miliknya. Jadi mungkin ada barang berharga pun tinggal main letak aja, nggak mungkin hilang, nggak mungkin dicuri sama Yusuf. Saking dikasih kepercayaannya. Di ayat 4 tadi kita sudah baca. Ya, kepada Yusuf bagian B diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sebelum dia jadi perdana menteri, ibaratnya perdana menteri ya, dia lebih dulu dipercaya dalam rumah tangganya majikannya, yaitu Bapak Potifar. Termasuk juga punya jabatan penting ya Potifar ini. Dia berikan kepercayaan itu. Semua isi rumahnya kamu bebas keluar masuk. Artinya dia bisa dipercaya dari hal yang kecil dulu. Dalam satu rumah tangga, kemudian satu negeri, Tuhan kasih kepercayaan itu kepada Yusuf. Saudara lihat, Yusuf begitu luar biasa. Karena apa? Disertai oleh Tuhan. Saudara, kalau mau disertai Tuhan, lakukan ini, bagian ini. Hal yang ketiga, selalu jadi berkat. Ciri-ciri yang ketiga disertai Tuhan. Yang pertama tadi apa? Saya ulang lagi ya. Orang yang disertai Tuhan yang pertama adalah orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, selalu jadi berkat dimanapun dia berada. Di pasal 39 ayat 5. Nah, lanjut lagi nih. Ini dampaknya orang yang disertai Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, yaitu Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena kehadiran Yusuf yang disertai Tuhan dalam rumah tangga Potifar, sehingga rumah tangganya pun diberkati, saudara. Bukan cuma di rumahnya, tapi juga di ladang. Artinya segala hasil pekerjaannya pun diberkati karena kehadiran Yusuf. Saudara mau menjadi seperti Yusuf? Amin. Karena kehadiran saudara di perusahaan itu, perusahaan jadi maju, keuntungannya banyak, relasinya banyak, pelanggannya banyak, karena kehadiran saudara. Artinya apa? Kita jadi berkat dimanapun berada. Amin. Ini kerinduan setiap kita ya. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Semenjak ada pelayan-pelayan ini, wah, pelayanan Tuhan diberkati luar biasa karena kehadiran saudara. Ada jemaat baru datang ke sini, wah, saya mau pelayanan, wah, semenjak dia terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan diberkati luar biasa. Itu dampaknya saudara, kalau saudara disertai Tuhan. Berkatnya itu gak hanya buat saudara, maksudnya berkat itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sampai kita rasanya beruntung banget ya punya teman seperti dia, beruntung banget punya karyawan seperti dia, loyalitasnya tinggi, bisa dipercaya, jadi berkat, jadi kesayangan bos. Mau jadi kesayangan bos, nggak perlu jilat-jilat bos, nggak perlu cari-cari muka, tunjukkan aja kinerja saudara, tunjukkan aja prestasi saudara, maka dengan sendirinya orang aja respect sama saudara, senang dengan kehadiran saudara. Kita nggak usah kejar-kejar prestasi lah, yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Pada akhirnya prestasi itu akan mengikuti saudara. Kadang kita suka kebalik-balik ya saudara. Kita perlu yang namanya intervensi Tuhan. Tuhan yang mengambil alih jalan hidup kita, bukan kita yang intervensi sama Tuhan. Banyak kali kebalik ya. Artinya apa? Kita mengatur Tuhan. Tuhan diatur-atur. Tuhan bilang yang Tuhan itu siapa? Yang menciptakan kamu itu siapa? Kan aku yang ciptakan kamu, kok kamu yang atur aku? Kita kembali kepada otoritas Tuhan saudara. Jangan dibalik-balik. Bagian kita adalah apa? Mengerjakan dengan iman, dengan kesungguhan. Nanti bagian Tuhan apa?
menyempurnakan apa yang kita kerjakan, memberkati, melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Pada akhirnya nanti Tuhan yang akan mengintervensi, mengambil alih jalan hidup kita. Jadi bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Stop saudara, tahun 2022 ini jangan lagi kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Biar Tuhan aja yang mengatur hidup kita. Amin. Seperti halnya Yusuf, dia menjalani setiap proses itu. Tidak ada kata sungutan di sini, tidak ada kata memberontak di sini. Saya cari ceritanya, tidak ada kalimat seperti itu. Dia lakukan itu dengan kesetiaan. Dia belajar mengampuni abang-abangnya. Ingat endingnya, akhirnya abang-abangnya waktu kelaparan, mereka pada ke Mesir cari makanan, cari gandum, ketemu siapa? Ketemu Yusuf. Seperti mimpinya, di mana akan ada abang-abangnya itu nanti akan datang menyembah dia sesuai dengan mimpinya. Saudara, kalau kita jalan bersama Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, artinya dia tidak hanya menyertai dah, yang penting didampingi atau dikawal seperti ajudan, ya. Om kita yang sedang sidang berapa ajudan ya? 7 ya? 7 atau berapa tuh? Banyak banget ajudan. Kita nggak perlu ajudan saudara, karena ajudan yang paling tinggi adalah pengawal yang paling setia. Dialah Yesus Tuhan kita, Raja segala raja. Amin. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Yesus pengawal kita, dia yang menyertai kita, bukan hanya disertai saudara. Kalau cuma disertai nggak lakukan apa-apa ya sama juga bohong. Tapi penyertaan Tuhan dibilang sempurna karena apa? Dia selalu datang tepat pada waktunya. Di saat kita mulai melenceng, Tuhan tarik. Di saat kita mulai mundur, Tuhan dorong lagi, ayo maju. Di saat kita udah mulai lemah, dia kasih semangat lagi sama kita. Itu artinya disertai saudara, bukan hanya dibiarin begitu aja. Atau mungkin kita pikir begini, pokoknya kalau disertai Tuhan harus dipegang tangannya terus. Ya betul, memang disertai Tuhan dipegang tangannya. Tapi ada kalanya Tuhan seperti seolah-olah melepaskan tangannya dari kita. Pernah ngalami begitu? Pernah di posisi itu? Sepertinya Tuhan udah melepaskan tangannya dari aku, dan aku tuh jalan nggak tahu mau kemana arahnya, bingung. Mau nentukan tahun 2023 nih apa ya targetnya pun nggak tahu lah, ngeblank gitu sepertinya. Merasa kayak Tuhan kok jauh ya, Tuhan kok kayak nggak megang tangan saya lagi ya. Pernahkah saudara ada di posisi seperti itu? Itu bukan berarti Tuhan tuh nggak peduli saudara. Kadangkala kita memang dilepas, seperti dibiarkan berjalan